Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Siang. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Setiawijaya dengan NIM 2422063 dari kelas MAN 4B, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Balikpapan. Nah, di presentasi ini saya sampaikan dalam rangka UAS mata kuliah Manajemen Operasional di bawah bimbingan Bapak Nanda Narendra Mufano SEMM. Dengan judul yang saya angkat adalah Blueprint Keunggulan Operasional Menggerakkan Mesin Bisnis Modern. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana sebuah organisasi menggerakkan roda operasionalnya agar tetap unggul di tengah persaingan bisnis modern. Kita lanjut di slide kedua. Oke, di slide kedua adalah tujuan presentasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan tujuan dari presentasi ini. Secara umum, presentasi ini bertujuan untuk membedah bagaimana sebuah organisasi mengubah input mentah menjadi output yang bernilai tinggi secara efisien, sekaligus menjawab tantangan operasional yang sering dihadapi perusahaan modern seperti silo data, pemborosan, dan variasi mutu produk. Ada 4 materi utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada esensi dan karakteristik manajemen operasi. Yang kedua, ada 3 pilar utama keunggulan operasional, yaitu ERP, Lean, dan Six Sigma. Ketiga, bagaimana ketiga pilar tersebut terintegrasi dalam satu arsitektur berlapis. Dan yang keempat, analisis studi kasus nyata beserta rekomendasi solusinya. Harapannya setelah mengikuti presentasi ini, kita semua mampu berpikir kritis dalam mendiagnosis kerusakan dan sistem operasional perusahaan, memetakan akar masalahnya, hingga merancang langkah perbaikan yang tepat. Kita lanjut di slide ketiga, yaitu ada gambaran umum materi atau peta konsep. Nah, jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam, saya ingin menunjukkan peta konsep dari keseluruhan materi ini. Pada dasarnya, manajemen operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan visi strategis perusahaan dengan realistis eksekusi di lapangan. Jika kita lihat alurnya, pada level strategis, perusahaan bergerak dari strategi korporat turun ke strategi bisnis hingga akhirnya terrealisasi dalam strategi operasional. Nah, di level taktis inilah muncul 10 keputusan strategis operasional yang dikelompokkan menjadi 3 klaster. Di klaster yang pertama adalah desain, yang mencakup desain produk atau jasa, manajemen mutu, serta desain proses dan kapasitas. Klaster yang kedua adalah infrastruktur, meliputi pemilihan lokasi, tata letak fasilitas, hingga sumber daya manusia dan sistem kerja. Dan klaster yang ketiga adalah logistik, yang mencakup rantai pasok persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan atau maintenance. Terus ini adalah slide keempat dan masuk pembahasan pertama. Jadi apa sebenarnya esensi dari manajemen operasi ini? Secara konsep, manajemen operasi adalah proses pengaturan sumber daya secara optimal melalui sebuah sistem tertutup yang mengubah input berupa material manusia, modal, mesin, dan informasi menjadi output bernilai tambah. Menariknya, fungsi operasi ini tidak berdiri sendiri. Ia berdetak di pusat organisasi dan terus bertukar data dengan fungsi lainnya. Dengan keuangan terjadi pertukaran antara data produksi dengan anggaran dan modal. Dengan pemasaran, ketersediaan produk berkaitan dengan ramalan penjualan. Dan dengan SDM, kebutuhan keterampilan berkaitan dengan proses perekrutan dan pelatihan. Jika kita bandingkan, ada perbedaan mendasar antara sektor manufaktur dan layanan produk. Manufaktur bersifat berwujud dan dapat disimpan di gudang. Kontak dengan konsumen relatif rendah dan kualitasnya mudah diukur secara objektif. Sebaliknya, pada sektor layanan, output
outputnya tidak berwujud dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang mudah hangus, kontak dengan konsumennya sangat tinggi, dan kualitasnya cenderung subjektif karena produksi dan penjualannya terjadi secara bersamaan. Nah, sebagai gambaran sederhana, kita coba bayangkan sebuah kedai kopi di sana. Biji kopi dan tenaga barista menjadi input yang kemudian ditransformasikan melalui mesin espresso menjadi output berupa secangkir kopi yang siap dinikmati. Terus kita masuk ke slide kelima. Slide kelima yaitu Tritunggal pilar keunggulan operasional. Oke. Nah, di sini itu kita akan membahas apa yang saya sebut sebagai Tritunggal keunggulan operasional. Namun sebelum itu, penting bagi kita memahami dulu 3 ancaman utama yang sering dihadapi organisasi modern, yaitu silo informasi, yang kedua ada gesekan proses atau pemborosan, dan yang ketiga adalah variasi kualitas. Untuk menjawab 3 ancaman tersebut, hadir 3 pilar utama. Yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning yang berperan sebagai saraf digital perusahaan. ERP menyatukan seluruh data internal dan eksternal organisasi ke dalam satu basis data terpusat atau yang bisa disebut dengan single source of truth untuk membunuh masalah silo data. Dan yang pilar yang kedua adalah lean manufacturing yang berperan sebagai akselerator aliran kerja. Fokus utamanya adalah memangkas aktivitas yang tidak menambah nilai, menggunakan prinsip downtime yang mencakup 8 jenis pemborosan serta penerapan standar 5S. Pilar yang ketiga adalah Six Sigma yang berfungsi sebagai kalibrator presisi. Six Sigma berfokus mematikan variabilitas mutu untuk mencapai kesempurnaan statistik dengan target maksimal 3,4 cacat per sejuta peluang melalui siklus DMIC. Ketiga pilar ini pada akhirnya bermuara pada 5 indikator kinerja utama, yaitu ada biaya, kualitas, waktu pengiriman, fleksibilitas, dan produktivitas. Lanjut slide 6, yaitu integrasi materi atau arsitektur unggulan berlapis atau arsitektur berlapis keunggulan. Nah, bagaimana ketiga pilar ini bekerja secara bersamaan? Saya menggambarkan sebagai sebuah struktur bangunan berlapis yang saling terintegrasi. Lapisan yang paling dasar adalah pondasi data yang diisi oleh ERP karena kita tidak dapat mengoptimalkan proses yang datanya saja tidak bisa kita lihat. Di atasnya ada lapisan proses yang diisi oleh lean. Karena kita tidak seharusnya menyempurnakan sebuah proses yang masih dipenuhi pemborosan. Dan lapisan yang paling atas adalah lapisan kualitas yang diisi oleh Six Sigma yang memahami presisi produk akhir karena kualitas tidak dapat dijamin tanpa adanya kendali statistik yang ketat. Nah, pesan kuncinya di sini adalah ketiga metode ini tidak saling menjatuhkan satu sama lain, melainkan saling mengunci membentuk satu keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh persaingan di pasar. Terus ada slide ke-7 yaitu studi kasus. Jadi untuk memperjelas pemahaman kita, mari kita masuk ke dalam studi kasus. Di PT Global Manufaktur adalah perusahaan perakitan komponen elektronik yang berskala besar yang saat ini sedang menghadapi penurunan profitabilitas yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. Permasalahan utamanya cukup kompleks. Pelanggan mengeluhkan keterlambatan pengiriman barang, tingkat kecacatan produk yang terus meningkat, serta biaya operasional yang membengkak dari waktu ke waktu. Jika kita telusuri lebih dalam melalui temuan lapangan, ada 3 persoalan utama. Yang pertama, terjadinya silo informasi di mana departemen penjualan tidak sinkron dengan departemen produksi, sehingga memicu penumpukan stok bahan baku di satu sisi, atau justru kekurangan barang secara mendadak di sisi lain. Yang kedua, terdapat waktu yang panjang karena komponen setengah jadi yang sering tertahan di lantai pabrik menunggu persetujuan manual. Dan yang ketiga, tingkat kecacatan produk sudah melampaui batas toleransi standar pasar. Kita masuk ke
analisis kasusnya di slide 8. Sekarang kita akan menganalisis permasalahan di PT Global Manufaktur ini menggunakan pisau bedah Tritunggal keunggulan operasional yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari sisi ERP, kita bisa melihat adanya kegagalan fondasi informasi, ketidakadaannya sistem data terpusat menciptakan apa yang saya sebut sebagai visibilitas buta yang menyebabkan keputusan produksi diambil berdasarkan tebakan, bukan berdasarkan realitas pasar yang sebenarnya. Dari sisi lain, kita menemui indikasi pemborosan khususnya dalam bentuk waiting atau menunggu. Akibatnya proses persetujuan manual secara ekses atau inventory yang kelebihan stok. Akibatnya ramalan penjualan yang meleset dari kenyataan. Nah, dari sisi Six Sigma, terlihat tingginya variabilitas proses, sistem kerja yang tidak terstandarisasi dengan baik menyebabkan mesin menghasilkan output dengan tingkat variasi yang tinggi, sehingga banyak menghasilkan produk cacat. Terus kita lanjut ke rekomendasi solusi. Jadi berdasarkan analisis tersebut, saya mengusulkan 3 fase solusi yang bersifat bertahap. Fase pertama adalah pondasi data dengan mengimplementasikan sistem ERP secara bertahap atau phase rollout guna menyatukan ramalan penjualan dengan jadwal produksi. Fase kedua adalah aliran proses dengan menerapkan prinsip lean, yaitu memangkas birokrasi persetujuan di lantai pabrik dan memberdayakan standarisasi kerja melalui 5S. Dan fase ketiga adalah akurasi mutu dengan menjalankan proyek Six Sigma DMIC secara khusus pada mesin perakitan utama untuk mematikan akar penyebab variasi produk cacat. Alasan saya memilih pendekatan bertahap ini adalah karena strategi ini dapat meminimalkan resiko kegagalan teknis, menghemat biaya investasi di awal, sekaligus meredam potensi retensi budaya dan karyawan di lapangan. Jadi demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita masuk kesimpulan, saya ingin membuka kesempatan kepada teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, boleh disampaikan sekarang. Ada pertanyaan teman-teman? Ada dong Eka. Boleh? Boleh ditanyakan? Halo? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Saya di Farulia Apriliani dengan NIM 24220776. Ingin bertanya, apa sih perbedaan mendasar antara karakteristik operasional sektor manufaktur dan sektor layanan atau jasa, dan mengapa perbedaan ini penting bagi manajemen operasi? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya keep dulu pertanyaan dari Diva Ruli. Saya. Boleh. Saya Vita Pasha Aprilia dengan NIM 2422184. Saya ingin bertanya, mengapa PT Global Manufaktur itu perlu menerapkan ketiga pilar itu, ERP, Lean, Six Sigma, secara bertahap? Bukannya kalau misalnya sekaligus itu lebih baik ya, maksudnya kenapa nggak sekaligus aja? Kenapa Oke. harus bertahap? Oke, Oke, baik. Terima kasih. kasih. Terima kasih, Vita. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Diva. Jadi, untuk jawabannya, manufaktur menghasilkan produk berwujud yang bisa disimpan dengan konsumen rendah dan kualitas mudah diukur secara objektif. Sedangkan layanan yang bersifat tidak berwujud tidak dapat disimpan atau hangus. Kontak konsumen tinggi dan kualitasnya subjektif karena produksi penjualan terjadi bersamaan. Perbedaan ini penting karena menentukan strategi dan desain proses pengendalian mutu dan pengelolaan kapasitas yang berbeda untuk masing-masing sektor. Itu jawaban pertanyaan dari Diva. Gimana Diva?
Oke, terima kasih ya, Kak. Oke, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Pita. Itu tuh karena pendekatannya bertahap atau phase rollout minimal resiko kegagalan teknis, menghemat biaya investasi awal dan meredam retensi budaya dari karyawan di lapangan, sekaligus memastikan fondasi data ERP sudah kuat sebelum memperbaiki proses lean. Baru kemudian menyempurnakan kualitas Six Sigma. Gimana, Pita? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Kita akan masuk ke kesimpulannya. Nah, sebagai penutup, izinkan saya merangkum poin-poin penting dari presentasi ini. Yang pertama, manajemen operasi adalah fungsi vital dalam menciptakan nilai tambah yang mengubah input menjadi output kompetitif melalui koordinasi lintas fungsi. Yang kedua, ERP bertindak sebagai tulang punggung teknologi yang menyediakan visibilitas real time dan meruntuhkan silo data organisasi. Yang ketiga, Lean berfokus penuh menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan dengan memangkas kompleksitas proses dan pemborosan yang tidak perlu. Dan yang keempat, Six Sigma memastikan loyalitas pelanggan dalam jangka waktu melalui konsistensi, mutu tinggi, dan presiasi statistik tanpa kompromi. Sebagai sintesis akhir, saya dapat simpulkan bahwa keunggulan operasional yang sejatinya hanya dapat tercapai ketika data, proses, dan kualitas diintegritaskan dalam satu arsitektur eksekusi yang harmonis. Nah, untuk sumbernya ada ini yang disusun dengan format APA style. Yang pertama ada buku Operation Management karya Heiser, Render, dan Munson, terbitan Pearson tahun 2020. Terus ada terbitan McGraw Hill tahun 2010 yang rujukan dasar untuk mengintegritaskan kecepatan proses Lean dan akurasi Six Sigma. Dan yang ketiga ada buku YERP karya Jacobs dan Weibark, terbitan McGraw dan Hill. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai perusahaan menggerakkan mesin bisnisnya melalui ERP, Lean, dan Six Sigma. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Bentar. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.